pagi hari ini kita akan buka di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya, puji Tuhan. Rasul Paulus pada surat yang kedua untuk jemaat yang ada di Korintus, dia mengingatkan kembali jemaat Tuhan yang ada di sana. Kalau kita melihat judul prekop yang ada dari 2 Korintus pasal 5, di sana dikatakan jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Rasul Paulus memberitakan firman kebenaran. Rasul Paulus memberikan berita pengharapan kepada jemaat Tuhan yang Korintus. Dan firman Tuhan yang sama, yang pagi hari ini akan kita nikmati, yang datang di rumah saudara-saudara sekalian untuk menguatkan saudara dan mengatakan kepada saudara bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Kita semua yang tinggal di bumi ini, firman Allah katakan, kita ada dalam kemah kediaman yang ada di bumi ini. Dan Rasul Paulus pernah kata, penderitaan apapun yang dia alami, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah komplain dengan Tuhan atas apa yang dia alami, penderitaan dalam pelayanan, dia mengalami semua itu. Karena Rasul Paulus berkata, kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini, kemah tempat kediaman kami di bumi ini akan dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Rasul Paulus sadar bahwa apa yang ada saat ini pada dirinya, apa yang ada saat ini di muka bumi ini, itu hanya sementara. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang ada pada kita saat ini, keberadaan kita, kehidupan kita, semua yang ada di atas bumi ini yang menjadi milik kita, saya mau ingatkan kepada kita semua, ini hanya sementara saja. Suatu saat akan dibongkar. Tuhan izinkan semua itu akan terjadi. Dan saat-saat ini kalau kita merenungkan peristiwa yang terjadi belakangan ini di seluruh dunia, bahkan di kota kita, kita dihebohkan dengan satu penyakit, virus yang berbahaya, yaitu virus corona. Ini membuktikan bahwa firman ini adalah benar, bahwa kehidupan kita, kediaman kita, kemah kita di bumi ini akan dibongkar. Dan saat ini kemah kita saat ini sedang dibongkar tanpa kita sadar. Kemah berbicara tentang tubuh kita, tubuh saudara dan saya. Kemah berbicara tentang zona nyaman yang ada pada kita saat ini. Kemah berbicara tentang sesuatu yang fana yang ada pada kita saat ini, yang menyenangkan kita, posisi kita, jabatan kita, kehidupan kita yang ada di muka bumi ini. Hanya karena satu virus saja, yaitu virus corona, kita merasa saat ini kemah kita yang ada di bumi ini sedang mengalami pembongkaran. Kita sadar bahwa hidup kita ini tidak akan pernah selamanya. Kita sadar bahwa hidup kita ini hanya sementara. Kemah yang ada pada kita, kemah yang kita kenakan saat ini adalah kemah yang sementara, yang suatu saat akan dibongkar. Memang tidak enak peristiwa pembongkaran itu. Ketika kita sudah berada di zona nyaman, ketika kita sudah berada di tempat yang enak, ketika jabatan kita sudah enak dan mapan, tiba-tiba mengalami goncangan, ketika mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, itu adalah proses dari Tuhan, bahwa Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa apa yang ada pada kita, kemah kita, tempat kediaman kita yang ada di bumi ini akan dibongkar. Kita masih bisa sehat saat ini karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bergerak saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kemah kita masih ada. Tetapi fokus kita bukan kepada hal yang lahiriah. Fokus kita bukan kepada hal yang kelihatan, tentang
tubuh jasmani kita, tentang jabatan kita, tentang kehidupan kita yang enak, rasa nyaman, zona enak kita saat ini. Fokus kita, Tuhan mau katakan kepada kita semua, jangan berfokus kepada hal yang kelihatan, tapi mari kita mau fokus kepada hal yang tidak kelihatan.